Sampurasun semuanya. Aduh. Oke. Batuk, aduh ampun. Jadi setelah tadi ya video sebelumnya ya, saya digerebek nih rumah sama bos kita nih, bos Ipung nih, nggak ada lagi main gerebek Jadi itu tadi ya. Ya gerebek gini. Mumpung ada waktu lewat libur hanya tadi sih nggak nyangka ada di rumah. Ternyata benar kebetulan ada. Gerebek gitu kan. Nah setelah itu ya lanjut tuh. Sekarang kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan juga kan gini, kalau memang hari ini kita berbicara bos Ipung, Nah, bos Binjen, nah, terus kalau nggak Ojak, itu tidak lepas dari urusan masalah ayah pas zaman kuliah berorganisasi benar. di HMI. Nah, ini besi banget kan. Nah, mumpung ada nih. Kalau kemarin kan dari cerita Om Binjen udah nih. Nah sekarang tinggal ngorek dari cerita bos Ipung. Betul. Apa? Ya tentang dulu ayah zaman HMI kuliah kayak gimana. Ya. Terus ketemu mama Mas siapa? Mama Sri dong. Mama Sri. Iya. Enci namanya. Kalau disebutnya dulu tuh ya. Sampai kisahnya kayak gimana coba bos? Penasaran gitu bos. Kalau saya kan sama ayah itu beda kampus. Beda kampus. Beda kampus. Cuma kan kalau HMI-nya kurang atas sama ya. Saya di IKIP. IKIP. Tapi kan ada kelas daerah. IKIP tuh kalau sekarang tuh UPI. Nah, okay. Saya ngambil D2. D2 ya. PGSD. Saya itu guru SD dulunya. Guru SD. Ngambil jurusan PGSD kan ikatan dinas tuh. Iya betul. Nah, kalau ayah mah di STH. Di STH. Sekolah Tinggi Purnawarman. Nah, tahun 93 saya kan masuk nih. Masuk, okay. Masuk kuliah. Iya. Nah, pertama ketemu sama ayah itu pas ospek. Gitu. Pas ospek itu kan ada perkenalan termasuk organisasi ekstra universiter. Ya. Nah, waktu itu si ayah itu ini jadi ketua HMI kata persiapan masih. Ya. Wah, itu masuk dari sekian banyak orang yang jadi narasumber waktu itu. Ya. Kita itu dibikin terbengong-bengong. Ya, ada saat itu. Bukan hanya saya. Semua yang ada itu terbengong-bengong karena ada anak muda mahasiswa berbicaranya luar biasa. Sampai tangan. Kepo. Zaman Orde Baru kan. Udah berani banget ngomongnya. Di saat dibatasi pada saat itu ya. Dibatasi kan usianya itu sekitar berapa dulu ya? Paling usia 18, 19 gitu. Iya. 18 mungkin Kang Dedi itu. Dan kita itu ospek. Ada anak mahasiswa ini dari STH, dari HMI itu ngomongnya luar biasa. Dan itu membius kita semuanya sehingga memang ada urusan ngebius dalam sambutan udah dari dulu ya? Dari dulu, okay. Pak. Membius orang itu, menghipnotis orang kalau bicara itu dari dulu. Dan itu kekuatan ayah dari dulu. Ngomongnya tentang demokrasi, tentang mengkritisi Orde Baru begitu. Dari situ mulai tertarik siapa gitu. Yeah. Oh, ternyata waktu itu terus ada pelatihan. K1 diundang, saya daftar. Saya itu daftar cuman berapa orang ya? Dari UPI itu saya sama Ali satu tuh, Karawang sekarang. Hanya berdua tuh ikut. Nah, dari Purwakarta itu cuma saya sama Ali satu. Dan dari Subang itu ada Om Jen. Itu ada sekitar semuanya itu sekitar 10 orang, 10 sampai 11 total ya. Totalnya. Nah, yang paling ini sampai sekarang itu Om Jen. Dan Om Jen itu dari dulu udah keren lah menurut saya. Jadi seangkatan saya itu bahkan Om Jen kalau nggak salah jadi peserta terbaik. Peserta terbaik ya. Ada 2 sama Nuridin kalau nggak salah. Yeah. Tapi dia udah top keren. Dia berani melawan kritis. Termasuk yang disampaikan oleh Kang Dedi itu waktu itu banyak juga kan debat diskusi dan Om Dedi itu menjadi di antara sekian ini menjadi. Berarti setiap gagasan kamu dilempar itu ayah itu dikritisi tembak. Iya, oke. Terus gitu ya.
terus berlanjut Ya. sampai saya jadi pengurus cabang dan saya terus ngikutin gitu, ngikutin disuruh apa segala macam. Ya. Nah di situ terus datanglah pra junior kita kan, Ya. pra junior kita. Nah disitulah saya itu ada itu mamanya aku itu Oh. dengan si Sri Mulyawati orang Karawang, Ya. kuliahnya di SCH dia. Tadi sehat. Di LK ya waktu itu kan kita nggak tahu juga ya Iya. gimana prosesnya kan. Kalau senior itu lebih 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 tajam mungkin ya. Jadi ada kader yang agak mensang gitu kan ya. Cinlok Ya mungkin kalau kita kan nggak berani ya. Iya. Itu harus senior dulu mungkin. Cinlok. Kita lokasi. Kita nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba ya. Kemudian itulah apa jadi kabogoh gitu. Iya. Tapi yang jelas apa dulu itu karena terus saya tinggal di sekretariat gitu sama teman-teman itu luar biasa, kenangannya itu luar biasa. Dan umumnya pernah cerita sampai kata Om itu saking di sekretariat nggak ada makan sampai mirbus itu kuahnya dibanyakin. Oh iya. Dicampur nasi, jadi mie-nya itu cuma sebelah gigi Iya, gitu kan. iya. Jadi gini ya, Iya. dulu itu kan saya itu tinggal di sekretariat itu sebenarnya karena waktu itu kita kan dari kampung Pak, dari kampung uang bulanan kurang, Iya. gitu kan kontrak. Mau mungkin kos Jadi ayah sekretariat, Iya. punyanya udah Herman waktu itu. Nah, kita tinggal di situ di situ. karena lumayan nggak harus bayar kan. Harus bayar, ya oke. Nah, makan juga kan, makan ya waktu itu donatur makan itu satu Agus Wahyudana karena waktu itu udah kerja di POJ. Oh, oke. Jadi kalau makan saya numpang ke dia. Ya. Satu, saya nggak pernah dapat kiriman dari kampung. Udah. Yang kedua itu kandanglah Aziz Zulkarnain. Oh. Gitu, Aziz Zulkarnain. Oh, Itu kan- Aziz. karena ini dia itu orang tuanya tajir, kerja Iya. di POJ juga. Oh, Jadi iya. wah dia tajir lah. Iya. Jadi ini Agus, Aziz. Yang ketiga itu Dadung karena dia manajer Masuk angkot. Bandung ya? Manajer angkot. Masuk Bandung itu aja apa dulu? Manajer angkot. Nah, saya kalau pengen makan itu dulu ngenekin angkot. Si Om Dadung nyupiran. Si Daung itu pira Nah. makan di terminal. Saya hanya dikasih makan aja, nggak dikasih duitnya. Ya. Karena duitnya kan harus setor. Yang penting mah bisa makan. Yang penting bisa makan. Siang belum ada makanan, saya ikut ngenekin. Ya. angkot. Nah, yang keempat itu yaitu Kang Begi sama Tensi. Jadi ini Tensi itu pasti kalau dia makan kita pasti ikut makan, Ya. ditawarin makan. Pasti ya. Kalau ada mie lewat itu pasti semua yang ada di situ Harus makan. harus makan. Karena waktu itu Kang Deddy itu udah jadi tukang ketik tuh di Ya. Golkar. Di Jadi DPD. setiap kita lapar udah mentok nggak ada siapa sih kita berkunjung ke Golkar Ya. ke Kang Deddy. Ya, pasti di situ disuguhin Jadi nasi sampelnya Pak timbel. Bisri berarti. Ya, nasi timbel karena di sebelah Golkar dulu ada tukang sate. Ya. Nah kita disuguhin makan di situ. Udah gitu pulang biasanya kan masih dikasih tuh ongkos juga pulang. Udah kayak gitu aja targetnya pokoknya ke Golkar. Tiap hari itu deh. Enggak tiap hari. Tiap hari. Jadi kalau udah mentok nggak ada makan kita ke Golkar. Golkar. Ada Kang Deddy di situ. Iya. Gitu. Kadang-kadang si datang ke situ mama. Siap kandang gitu dulu Mama kalau itu Mas ya. datang situ. Enggak kalau itu akan aja. Akan aja. Dan itu mama Enci itu. Dan yang Kan dia itu kalau manggilnya Ibu udah makan belum gitu. Jadi dari sekian perempuan di situ yang suaranya paling lembut itu ya Tensi itu. Jadi saya masih sampai hari ini masih ingat wajahnya, masih terngiang suaranya dan gaya jalannya masih teringat. Emang gayanya gimana? Iya, pokoknya terbayang gitu karena sering Berinteraksi. berkumpul di situ dan dia itu hebat lah. Jadi buat temen-temen itu ya saya karena yang sering disekatakan kan saya Agus tuh yang sering Aziz gitu. Jadi dari sekian banyak yang tinggal di sekretariat itu ya yang paling susah saya
karena aku sudah kerja waktu itu. Haji orang tuanya cukup. Terus yang lain-lain kirimannya cukup. Nah saya itu kalau Enci itu mamahnya awal itu dulu nggak datang itu buat saya sebuah penyiksaan. Karena nggak ada yang ngasih makan. Dan juga memang kalau dari cerita Uminya kan bercerita bahwa Uminya itu katanya apapun ceritanya yang sekretariat cabang itu bisa makan semua. Iya. Mau ada duit nggak ada duit, mau mie rebus satu bungkus, buahnya sepanji juga nanti makan dan nasi. Dan juga sampai katanya dijual cincin. Iya. Satu-satunya. Pokoknya kalau nggak yang bisa dijual, karena solidaritas kita dibangun solidaritas dari dulu ya. Iya. Jadi pentingnya hidup berteman itu kayak gitu. Jadi sampai nganjuk pun dilakuin. Jual cincin juga dilakukan. Itu kalau makan ya ada mie satu ya kuahnya yang banyak. Gitu. Ada pohon itu singkong, pohon singkong kita ambil. Sambal kita bikin sambal yang banyak. Gitu. Ya sebenarnya suka nanya tuh ke cabang tuh kan katanya suka nengokin om tuh. Katanya udah pada makan belum? Iya. Kalau belum langsung katanya ayahnya boncengan ke pasar bawah cari belanja gitu. Ya kadang jalan. Kan dekat kan dari sini ke pasar bawah. Waktu itu saya itu diajak itu ngantar surat. Perusahaan karena dulu kan ayah itu di SPSI. Betul. Ngantarin surat. Gitu. Jadi ya dan itu menjadi pelajarannya buat kita. Kenangan dan sampai hari ini itu yang membuat kita itu solidaritas itu karena sering makan, dikasih makan, sering dilatih. Nah, kalau saya sama ayah itu karena apa? Saya itu selalu mengikuti gimana caranya itu. Jadi kadang-kadang yang disampaikan, yang dibicarakan oleh ayah itu nerap di saya. Jadi saya itu sama ayah itu dulu kalau di himpunan gitu, kalau saya itu paling rajin ngikutin. Kalau bicara saya dengerin karena saya ngambil transfer energi. Ya, saya selalu belajar bahwa teori konduksi itu. Jadi kalau sendok, kalau besi ditempel ke besi panas itu ini lebih panas, ini suhunya di bawah. Kalau ditempelin itu yang panas itu akan nempel di yang kurang volumenya. Jadi kalau Kang Deddy diibaratkan besi yang sangat panas membara, saya itu besi yang biasa-biasa saja. Kalau selalu nempel itu nanti saya akan ikut panas. Betul. Teori konduksinya seperti itu. Jadi dan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy itu biasanya saya langsung tak saya sampaikan juga. Gitu. Kejadian yang sampai hari ini terkenang dan tidak akan pernah dilupakan apa Om? Dari siapa? Dari dua-duanya. Dari ayah, mama, bahula gitu ke zaman di cabang itu. Kejadian apa gitu? Banyak. Yang paling membekas gitu dah. Yang paling membekas ya. Waktu itu kan ada temen yang punya mobil tuh. Namanya Abdul Aziz. Ayah itu baru bisa nyetir. Mau pergi kondangan. Orangnya kan berani ya ayah, gitu berani. Udah sama saya bawanya, dibawa lah gitu. Ya itu potensi tuh. Semua temen-temennya ikut ke belakang. Pas di depan BTN tuh. Sekarang BTN dulu apa? Nggak ada BTN dulu. Di situ ada mobil ketabrak tuh. Iya, ramai gitu ya. Ya tapi namanya Kang Deddy itu dari dulu nggak kehabisan akal, walaupun itu bawa-bawa jenderal ya udah selesai juga tuh. Berangkat lagi. Itu tuh baru bisa bawa mobil. Nyampe ke sekarang BTN nabrak orang, nabrak mobil orang. Ya, waktu itu mobil Kijang, saya ingat betul. Tapi nggak jadi masalah, selesai juga gitu. Dan ini dari Kang Deddy itu yang diingat sama dia keberaniannya luar biasa. Jadi dulu di saat Orde Baru itu udah berani mendirikan HMI di Purwakarta, terus
ekspansi ke Subang. Ya. Jadi kalau di sana ada Om Jen itu di Subang itu karena ekspansi ke sana. Dan sampai nggak ada yang berani. Jadi ingat omongan Che Guevara Om. Jadi ketika memang nyali itu sama dengan mahalnya dengan nyawa. Ya, dan itu. Dan kalau memang kamu hidup tanpa keberanian, ya ngapain kamu hidup? Iya. Gitu. Dan itu modalnya itu. Iya. Dia berani. Betul. Berani. Jadi. Berani. Luar biasa. Luar biasa. Keberaniannya itu di atas rata-rata menurut saya. Nggak tahu berani atau nekat ini. Lebih tipis. Iya, tapi dari situlah. Iya. Yang mana ada kan dulu aktivis tamat langsung bisa masuk ke Golkar, kemudian nyalon kepilih kan. Iya. Usianya masih sangat muda. Dan pada saat zaman Orde Baru nyalon di Tegalwaru kepilih. Iya. Baru beberapa bulan belum tamat itu masa periodisasi di DPRD-nya. Dia nyalon wakil bupati dengan modal dompet 500.000 dan terpilih. Terpilih waktu itu pemilihan masih di Dewan. Iya. Betapa dia menguasai Dewan waktu. Betul. Terus jadi wakil bupati dan waktu itu berani mencalonkan diri pula dan terpilih lagi. Dan ya keberaniannya bisa kita lihat sampai hari ini. Iya. Gitu. Strike-nya, strong-nya, Pokoknya fight-nya. Ya. Hidupnya itu hidupnya itu bisa dilalui dengan baik. Ya. Jadi segala macam rintangan itu bisa dilalui dengan baik. Ya, orang tidak menganggap itu bisa dilakukan, tapi oleh dia dilakukan. Yeah. Di luar ekspektasi banyak di luar dugaan banyak orang. Ini Om sebelum apa namanya itu? Kata-kata apa yang bisa diungkapkan sama Om untuk menggambarkan seorang ayah? Berani. Seorang pemimpin yang berani berspekulasi, yeah. Gitu ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan semua orang. Betul. Dan dia tidak menganggap orang lain itu kecil gitu ya. Misalnya ke saya itu dari dulu itu setiap hari telepon. Yeah. Setiap hari telepon sampai hari ini masih. Betul. Setiap hari telepon hanya untuk menanyakan lagi apa. Yeah. Gitu. Hanya untuk menanyakan seperti itu dan konon itu yang dia lakukan sejak dulu ketika dia di Dewan. Makanya dia sangat dekat sama teman-temannya. Yeah. Jadi dia orang yang memandang orang lain itu selalu penting untuk diajak komunikasi. Jadi kuncinya adalah yang kalimat yang kita dapatkan hari ini adalah yang memang supaya bisa menjadi patokan terus juga buat kehidupan adalah salah satunya adalah berani dan mau berkomunikasi dengan orang. Betul. Apapun ceritanya, siapapun dia mau menjalin komunikasi. Dan juga gini juga sih, aku punya satu pandangan ya dari ayah, Om Ipung, Om Binjen gitu. Kalau menurut kalian gini, kalian memang tidak sedarah gitu, ya. Tapi lebih dari saudara. Ya. Kami memang bukan saudara biologis. Betul. Tapi kami bersaudara secara ideologis. Nah, ada dua ya. Kalau saya bilang kalian semua memang tidak saudara, tapi lebih dari saudara. Ya. Kalau kata Ipung, kita memang bukan saudara biologis, tapi kita ada saudara ideologis. Luar biasa. Oke, berhubung durasi, nanti kita lanjut lagi videonya. Om Ipung, makasih banget udah bisa main ke rumah. Karena udah tidur, jadi videonya sampai sini dulu. Makasih semuanya, sehat-sehat ya.